wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dahu. Baik. Jadi sekarang kita lanjut manahij atau minhaj tatwir minhaj al-lughah al-arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Pekan lalu sudah sampai di pengertian ya, baru di definisi pengembangan itu apa yang dimaksud dengan definisi pengembangan kurikulum. Masih ingat kalau dibilang pengembangan itu bisa berarti empat hal. Apa saja itu? Secara garis besar 2 Ji, tapi kalau dirinci sebenarnya 4. Pertama apa? Masih ingat? Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum itu diapai kurikulum, dikembangkan itu diapai maksudnya. Pertama, membuat kurikulum fresh yang baru, membuat kurikulum yang betul-betul baru, yang belum pernah ada sebelumnya sama sekali, ya, yang baru yang belum pernah ada sama sekali, itu dikembangkan juga masuk dalam kriteria mengembangkan. Yang kedua adalah tahsin, cuma sekedar perbaikan. Lagi keluar negeri, perbaikan. Yang ketiga tajdid, diperbaikan atau revisi ya, istilahnya revisi. Kita bilang perbaikan atau revisi. Kemudian nomor 3 tahdis, itu ditajdid, diperbaharui. Ya, maksud dengan dikembangkan berarti tak kalau diperbaharui, mungkin ada materi-materi yang sedikit kurang sesuai dengan kondisi sekarang, itu ditajdid, diperbaharui. Istilahnya kalau Muhammadiyah itu yang berkemajuan, jadi harus terus menatap hal yang terbaru toh untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Oke, jadi secara umum ini artinya tatwir. Jelas suara aku nih toh? Kita menjelaskan baru. Nah, Ustaz, jelas Iya, Ustaz. Ustaz. Oke, sekarang kita masuk Jelas, ke Ustaz. Tapi agak aneh, Ustaz, karena lagi hujan deras, Ustaz. Betul. Oke. Kemudian masuk di pembahasan kita yang hari ini adalah al-awamilud da'iyah ila tatwiril minhaj at-ta'limi al-lughah al-arabiyyah. Jadi faktor-faktor al-awamilu, faktor-faktor ad-da'iyah yang menyerukan kita atau yang mengajak kita atau yang menyerukan kita ila tatwir, untuk mengembangkan al-minhaj, kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Jadi apa saja yang menjadi awamil, faktor-faktor kenapa kita harus mengembangkan kurikulum. Jadi ada sebab-sebab ya, yashirul bahth, yang namanya mengembangkan kurikulum. Apakah itu sekedar meneliti kurikulum, wat tajdid, memperbaharui kurikulum, wat tatwir, mengembangkan kurikulum yang sudah ada agar lebih bagus lagi. Fi majali ta'lim, dalam urusan pendidikan, pembelajaran ya, pendidikan atau pembelajaran, termasuk muqarrar. Muqarrar itu referensi, pembelajaran ada ahamiyah, punya sangat sesuatu yang sangat penting ya, ahamiyah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di sini. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah i'tibarut thalib, jadi menganggap siswa itu
sebagai mihwar, sebagai pusat al-amaliyat ta'limiyah, pusat belajar, pusat pendidikan atau pembelajaran. Pusat pembelajaran. Jadi sebenarnya yang paling utama yang harus difokuskan sebenarnya itu adalah tolibnya yang diajari. Jangan sampai kita terlalu fokus sama media, terlalu fokus sama wasail-wasail, media-media yang digunakan, termasuk SDM-nya guru dan seterusnya, SDM-nya fasilitas lah. Tapi kita terlalu berpatokan sama fasilitas, sama media, sehingga melupakan pelajarnya atau muridnya. Karena sebenarnya namanya belajar itu yang menjadi pusat dan menjadi fokus adalah siswanya, bukan di medianya, bukan di gurunya. Sebenarnya enggak. Yang paling penting itu lihat adalah siswanya. Jadi semua kurikulum itu harusnya difokuskan ke kegiatan siswa. Wat tarkiz ala, dan memfokuskan nasyatut tullab, ala nasyatut tullab, terhadap aktivitas. Kan kadang orang mau gaya-gaya, sok-sok pakai inilah, sok-sok pakai media yang paling terbaru, padahal sebenarnya siswanya tidak mengerti amat atau tidak terlalu tertarik, dia cuma sekedar mengikuti saja perkembangan zaman atau yang paling terbaru, merek terbaru, padahal tidak selaras dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa memahami itu. Jadi yang paling pertama harus melihat atau menjadikan siswa sebagai pusat belajar. Ingat, yang kita ajari itu siswa. Masalah media, masalah SDM-nya guru, dan seterusnya itu nomor 2. Jadi kita memfokuskan terhadap siswa sebagai pusat belajar, dan juga aktivitasnya ya, aktivitas siswa itu apa saja dalam iktisabul ma'rifah, untuk mendapatkan pengetahuan, wal khibra, dan pengalaman. Wal khibra, dan pengalaman. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Saya hapus ya. Al-ihtimamu bi istikhdami taqniyat. Jadi memperhatikan penggunaan taqniyat, teknologi atau teknik atau teknologi, wal wasail ta'limiyah, dan media pembelajaran. Wasail jamak dari kata wasilah, dan media-media pembelajaran. Al-haditha, yang terbaru. Yang terbaru. Seperti yang sampai masih pakai kayak mesin ketik dan seterusnya. Nah, itu kan sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada namanya al-hasib al-ali, komputer. Seperti komputer, your internet connection instabil, ini kurang stabil, mulai kurang stabil jaringan ini, hujan. Tapi kedengaran suaraku ya? Tidak putus-putus gitu? Ustaz. Iya Ustaz, kedengaran ya Ustaz. Oke, kemudian jadi seperti yang memperhatikan media-media terbaru ya, seperti komputer atau laptop. Laptopnya juga itu kan setiap tahun pasti ada keluaran terbaru tuh. Yang mulai dari Intel, kemudian Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, sampai sekarang Pentium berapa terakhir itu? Pentium 11. Dan seterusnya. Core ya, saya bilang core. Kenapa Pentium? Core berapakah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan, jangan sampai, karena ada aplikasi-aplikasi yang sudah tidak cocok kalau kita pakai media-media yang jadul. Tidak cocok, ya harus diupdate. Kalaupun cocok itu akan berat. Wal mukhtabirat, dan labnya, di lab tujuh, lab-labnya bagaimana, laboratorium pendidikannya ya. Wa muamil al-lughah, dan faktor-faktor yang lain lah. Min wasail, dari media-media yang lain, dan sumber-sumber pengetahuan. Wa masadir al-ma'lumat, dan sumber-sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan kan tidak terletak di buku saja.
banyak sekali. Ada namanya, ada mastur ya, ada yang tertulis, ada yang melalui buku, ada yang melalui audio, ada yang melalui visual, dan seterusnya. Nomor 3, untuk mengembangkan kurikulum itu harus rabtul manahij bihayati tullab. Jadi harus mengaitkan, menyambungkan ya, mengaitkan antara kurikulum dan kehidupan siswa, mengaitkan kurikulum dengan kehidupan siswa. Bihayati tullab wa bi'atihim, termasuk lingkungannya, wa mujtama'ihim, dan masyarakatnya. Jangan sampai kita pakai tadi, pekan lalu saya sudah bilang, kita pakai kurikulum Finlandia sebagai patokan negara termaju dan tersukses dalam pendidikan. Ya susah kalau itu digunakan sementara tidak sesuai dengan budaya, dengan visi misi kita yang lokal, istilahnya apa? Nusantara, atau yang kearifan lokal, istilahnya kearifan lokal. Tidak sesuai. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kondisi kehidupan faktual yang terjadi di masyarakat, bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi masyarakatnya, dan seterusnya. Kita ini di sini masih buta, masih banyak yang buta huruf sebenarnya. Kesadaran membaca di Indonesia itu, ada yang baca berita ya, kesadaran membaca di Indonesia itu mungkin hampir yang paling terendah di dunia. Kesadaran membaca kita itu masih terendah di dunia. Kalau kita pakai kurikulum yang maju itu akan susah. Nomor 4, faktor-faktor kenapa yang harus kita perhatikan ya untuk mengembangkan kurikulum. At-tawazun, menyeimbangkan, menyelaraskan. Saya hapus. At-tawazun, menyeimbangkan bainal kammi wal kaifi. Ada yang tahu apa itu al-kam, ada itu al-kaif? Ini bahasa tarbiyah ini. Kualitas dan Kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Ya, maksudnya jangan sampai cuma kuantitas saja yang dilihat. Mau dapat banyak orang, 1000 orang, 1000 murid, 10.000, 3.000, banyak pokoknya. Tapi tidak seimbangkan dengan kualitasnya. Maunya cuma banyak, biar banyak pemasukan, SPP yang bayar SPP banyak, dan seterusnya, tanpa memperhatikan kualitasnya apa yang dikasih. Mereka sudah memberikan kewajibannya, sementara haknya tidak dipenuhi dengan sempurna. Jadi kurikulum itu harus memperhatikan antara kualitas dan kuantitas. Maksudnya begini ya, inda mu'alajati al-muhtawa dirasi, ketika kita memperbaiki atau merevisi cakupan pembelajaran. Misalnya, kalau siswanya itu jumlahnya dalam satu kelas itu 100 orang. Apakah masih cocok kalau dosen itu, misalnya dosen ya, atau guru, menggunakan kurikulum yang dipakai cuma sekedar berdiri menjelaskan dan menulis di papan tulis. Menjelaskan, atau kita pakai misalnya kurikulumnya lebih banyak menggunakan metode-metode seperti pidato dan ceramah ya. Yang manual itu menjelaskan dan menulis di papan tulis. Dengan jumlah 100 orang dalam satu kelas. Kira-kira cocok atau tidak? Enggak, Ustaz. Kurang pas cocok. Karena kuantitas dari siswa itu sangat banyak sehingga yang duduk di belakang itu akan kurang memperhatikan dan kurang fokus. Dan si dosen juga akan tidak akan bisa melihat penyerapan dan pemahamannya dia terhadap siswa apakah sampai atau tidak. Ini saya sebenarnya mengkritik cara kuliah dulu di Sudan. Kita dulu di Sudan waktu semester 1 sebelum dibagi ke fakultas ya, sebelum dibagi ke jurusan. Itu satu kelas bisa 500 orang. Waktu semester 1 ya, itu 500 orang. Sehingga baru metodenya, metode rata-rata kurikulumnya itu di Sudan atau di rata-rata di Arab lah. Metode khutbah, ceramah, menjelaskan, paham, menjelaskan, nulis, begitu Ki.
Jarang ada yang pakai media-media. Walaupun ada pakai laptop, gaya-gaya pakai laptop, laptopnya ini dijadikan sebagai buku untuk baca saja, tanpa perlihatkan itu apakah isinya, tanpa ada slide-nya kah, PPT-nya kah, atau PowerPoint-nya dan seterusnya. Tidak ada, tidak ada tuh. Jadi itu kurang pas. Akhirnya kita yang di belakang atau ini ya tidak bisa mengerti dengan baik. Makanya haruslah disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas. Semakin banyak kuantitasnya, harusnya medianya yang digunakan itu semakin efektif. Minimal kalau masih mau tetap menggunakan metode, kalau metode mengajarnya masih menggunakan ceramah atau pakai papan tulis, dengan jumlah siswa yang banyak, harusnya pakai minimal muka birosot lah. Minimal pakai mic. Dan ini sudah digunakan, tapi nanti terakhir di tempat saya ini pakai mic mengajar karena ratusan orang yang diajar. Jadi pakai mic dan papan tulisnya harus besar. Papan tulisnya harus besar, jangan pakai yang whiteboard. Yang antum apa kemarin mengajar, praktek mengajar itu yang terukut tadris. Yang cuma berapa senti itu? Kan ada itu yang berapa senti yang pakai. Untungnya online gitu, tapi kalau yang diajarkan 1-2 orang oke lah. Pakai itu mantap. Tapi kalau banyak orang nggak bisa. Kurang efektif. Oke ya, begitupun dengan kurikulum. Apapun itu cakupan materinya, metode mengajarnya, visinya, itu harus disesuaikan dengan kualitasnya. Jangan cuma kuantitas dicari. Kemudian terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir ya. At-takidu ala tanwi' istiratijiyat. Jadi memastikan ala tanwi' keanekaragaman. Keanekaragaman. Saya bilang kebermacam-macaman, tidak ada bahasanya. Keanekaragaman. Istiratijiyat itu strategi. Strategi, watoroik dan metode mengajar. Metode mengajar. Min mauqifin ila akhar. Maksudnya itu min mauqifin ila mauqifin akhar. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu, pokoknya suatu kurikulum itu tidak boleh terpaku pada satu teknik mengajar saja, tidak boleh terpaku pada satu media saja. Kurikulum itu harus bisa beraneka ragam cara-cara strateginya mengajar. Meskipun misalnya kita belajar bahasa Arab, tidak melulu itu harus percakapan, menghafal, praktek, menghafal, maju ke depan. Enggak, jangan begitu terus. Orang akan bosan. Sekali-sekali datangkan orang Arab, toh, atau nontonkan film Arab, atau pakai chat dengan teman orang Arab agar bisa langsung tuh. Kalau bisa datangkan berarti lewat Zoom atau lewat online. Banyak sekali cara-cara mengajar, strategi-strategi, atau bikin lingkungan Arab. Misalnya praktek bikin dulu ini ya saja. Bikin kayak kota-kota Makkah lah atau Ka'bah sekitar Masjidil Haram tuh, bikin rangkanya, bikin kayak miniaturnya agar suasananya seperti suasana di Arab meskipun bukan jadi Arab. Itu kan salah satu strategi. Tuh, orang tidak bosan belajar kalau begitu. Dan kurikulum itu harusnya begitu. Oke, kemudian terakhir nomor 6. Ahamiyah tatwir al-minhaj. Pentingnya mengembangkan kurikulum. Tadi kan faktor-faktor yang harus dilihat. Kalau orang mau mengembangkan kurikulum, ada 5 faktornya. Sekarang ini kenapa harus mengembangkan kurikulum? Apa pentingnya? Pentingnya mengembangkan kurikulum. Ada 2.
Innal ihsasa, jadi merasa, jadi perasaan untuk tatwir al-manahij, mengembangkan kurikulum, itu disebabkan karena faktor-faktor berikut. Ada dua. Kenapa kita harus mengembangkan kurikulum? Saya yakin sekarang juga kurikulum juga harus tetap direvisi. Meskipun sudah ada revisi yang K13, yang versi 2019 ya. Revisi 2019 tetap harus dilihat. Karena ini mungkin bisa saja terlalu padat waktunya, terlalu dipadatkan atau dan seterusnya. Dilihat ya. Kenapa mengembangkan kurikulum itu penting? Satu, hudus tatawurat ijtima'iyah wa iqtisadiyah fil mujtama'. Karena terjadinya perkembangan ijtima'iyah, perkembangan sosial dan ekonomi fil mujtama', di dalam suatu masyarakat, di masyarakat. Ada hudus tatawurat ijtima'iyah. Jadi karena terjadi perkembangan dalam faktor sosial dan faktor ekonomi dalam suatu masyarakat, kurikulumnya juga harus sesuai dengan perkembangan terbaru itu. Misalnya sekarang ada corona, jadi kurikulum juga harus disesuaikan dengan itu. Jadi perkembangan yang terjadi di masyarakat atau kemajuannya itu tutallibu murajaatu manahij ta'lim. Jadi itu menjadi faktor sebagai kita untuk murojaah, untuk mengulang, untuk melihat lagi atau merevisi manahij ta'lim, kurikulum yang digunakan. Apakah ini masih cocok atau tidak? Misalnya bukan cuma di bahasa Arab ya, bukan cuma di bahasa Arab, di pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya kalau masalah pelajaran geografi, jumlah batas geografinya negara Indonesia apakah masih sama yang dulu atau tidak? Jumlah penduduknya Indonesia itu apakah masih sama? Nah, bilang Bang Haji Roma itu di lagu danduknya apa itu? 130 juta jiwa, 170 juta jiwa penduduk Indonesia, apakah masih sama atau tidak? Kita harus lihat itu perkembangan yang terjadi ya. Untuk lima'rifati, untuk mengetahui mada mulaimah lihadit tatawurat, untuk mengetahui kesesuaian, untuk mengetahui kesesuaian perkembangan itu lihadit tatawurat. Jadi kenapa mengembangkan kurikulum itu penting? Karena kehidupan terus berkembang tuh. Terjadi perkembangan-perkembangan yang meminta kita untuk merevisi kembali, melihat lagi kembali kurikulum yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan perkembangan yang terbaru atau tidak. Yang kedua, kenapa mengembangkan kurikulum itu penting? Hudus tatawurat fil ma'rifatil insaniyah. Ini yang penting. Terjadinya perkembangan atau perubahan al-ma'rifah al-insaniyah dalam ilmu sains atau pengetahuan. Fil ma'rifatil insaniyah, dalam pengetahuan manusia. Misalnya ada perubahan teori. Dulu orang mengira misalnya orang dari kera semua. Ada tuh yang mengakui teorinya itu, ya. Ternyata ada teori atau yang dibuktikan dengan sains terbaru bahwa ternyata bukan dari kera, memang bentuknya dari awal begini. Ada teori-teori lama seperti misalnya bumi itu bulat atau datar. Bumi itu bulat atau datar? Bulat. Ya, sekarang sebenarnya masih ada yang bilang itu, tapi maksudnya berdasarkan dengan sains terbaru, dengan adanya satelit, dengan adanya kecanggihan teknologi dan lebih terbukti lagi secara teknologi dan secara sains, ternyata itu yang terbaru. Jadi banyak teori-teori yang
butuh yang berubah ya, yang butuh direvisi lagi kembali. Banyak teori. Dengan perubahan teori itu, karena sains kan terus berkembang ya. Sains itu kan tidak pasti ya, selalu berkembang. Jadi harus disesuaikan itu, kurikulum harus disesuaikan dengan perubahan pengetahuan. Bimaan innat tarbiyah, sesungguhnya pendidikan itu tastamid duma dataha minat turuth at-thaqafi. Karena materi-materi yang ada dalam suatu pendidikan itu dilihat dari turuth as-thaqafi, dilihat dari kayak kebudayaannya, sumber kebudayaan. Amin aujah nasyatil insan, dilihat dari aktivitas-aktivitas manusia yang terbaru ya. Faminat daruri, maka sangat penting muraji'uhu, harus terus dilihat-lihat, harus terus diulang-ulang, harus terus direvisi itu kurikulum. Harus terus dikembangkan. Baik secara kaman wa kaifan, kualitas dan kuantitas. Kalau tidak dikembangkan, tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik dari segi perkembangan masyarakat, sosial dan ekonomi, dan perkembangan segi pengetahuan, ibta'adna 'anil hadafil asasi minat tarbiyah. Kita akan semakin jauh dari visi atau tujuan utama dari suatu pendidikan. Apa itu tujuan utamanya pendidikan dan pembelajaran? I'ta'ul ma'ani al-hadirah lil hayatil insaniyah. Jadi memberikan arti, memberikan makna-makna kehidupan tuh yang terbaru, wallati tu'addu hasilah, yang merupakan hasil dari khibrahu, pengalaman-pengalaman yang lil al-ajal al-mutataliyah, yang dari generasi ke generasi. Ilmu itu kan begitu, mewariskan suatu pengetahuan dari satu generasi ke generasi sebelumnya. Kalau ternyata setiap generasi kan beda permasalahannya, beda problematika yang dihadapi, otomatis kurikulum juga harus sesuai dengan zaman. Harus sesuai dengan zaman. Kalau kita masih pakai kurikulum zaman old atau yang masih pakainya yang punyanya Plato, Aristo dan seterusnya, tentunya akan kacau ya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan problematika kehidupan yang terbaru. Makanya kurikulum itu harus terus dirubah dan direvisi. Tapi lumayan mending ini, berapa menteri belum terlalu banyak gitu, kurikulum yang dirubah. Masih K13. Meskipun K13 versi, ada yang versi tahun 2000, direvisi tahun 2015, ada lagi direvisi tahun 2019. Allahu a'lam bishawab. Nanti ada lagi kurikulum merdeka belajar. Baik, visual mau dipakai rapat ini, ada nih kelihatannya di belakang. Visual wadih insyaallah. Insyaallah. Wadih insyaallah ya. Insyaallah. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.